Halo, salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami akan melakukan praktikum yang peringkat 1, yaitu tentang temuan BCD. Pertama-tama, saya akan melakukan rangkaian momen emitter, di mana rangkaiannya dapat kita lihat sebagai berikut. Pada general sinyal, kita ubah frekuensinya sebesar 10 kHz dan amplitudonya sebesar 10 sampai 20 mV peak to peak. Karena sini terdapat hanya mV peak, maka kita ubah tegangan peak to peak menjadi tegangan peak, yaitu dengan mengkalikan setengah, sehingga amplitudonya sebesar 5 sampai 10 mV peak. Lalu kita run. Lalu pada bagian osiloskop kita buat couplingnya menjadi AC. Dapat kita lihat channel A merupakan input dan channel B merupakan outputnya. Di sini channel A bernilai 6,675 mV dan channel B sebesar 425,548 mV. Lalu bagaimana jika amplitudonya kita naikkan 6? Kita lihat tegangan channel A dan channel B semakin naik 7, 8 hingga 10. Pada 10 kita lihat tegangan pada osiloskop pada channel A yaitu 11,683 mV dan pada channel B yaitu outputnya sebesar 883,202 mV. Sehingga pada rangkaian ini terjadi penguatan di mana input sebesar 11,683 mV akan menghasilkan output sebesar 883,202 mV. Lalu bagaimana kita melihat pada mode XY, yaitu pada osiloskop, yaitu pada mode B/A. Berikut hasilnya. Lalu pada bagian osiloskop dapat kita lihat pada channel B, itu warna biru, terjadi terdistorsi pada saat tegangan 5 sampai 10 mV peak, yaitu di mana tegangan pada sumbu negatifnya akan terdistorsi. Lalu selanjutnya kita akan menambah resistor 1 kilo ohm dan kapasitor sebesar 10 mF ke kaki emitor dengan general signal tetap, itu frekuensinya 10 kHz dan amplitudonya 5 sampai 10 mV peak. Lalu kita run pada osiloskop, kita lihat tegangan pada channel A yaitu sebesar 6,827 mV dan pada tegangan pada channel B itu 215,758 mV. Lalu bagaimana jika amplitudonya kita naikkan? Dapat kita lihat semakin naik amplitudonya, maka tegangan input dan outputnya pada channel A dan channel B akan semakin naik juga, di mana pada channel A pada amplitude 10 mV peak, channel A tegangannya itu sebesar 4,880 mV dan channel B yaitu sebesar 8,543 mV. Lalu untuk mengamati tegangan output dan tegangan inputnya, kita buat ke mode B/A. Lalu kita ubah amplitudonya. Di sini dapat kita lihat pada channel A yaitu sebesar 883,174 mV dan pada channel B 11,205 mV. Lalu selanjutnya kita akan mengamati dengan mengubah pada kaki emitter dengan menambahi sumber arus DC sebesar 1 ampere. Lalu dengan frekuensi dan amplitudo yang sama, kita merun kembali. Kita lihat pada osiloskop pada bagian B/A, di mana tegangan inputnya sebesar 1,2
225 dan pada tegangan outputnya sebesar 1,217 mV. Lalu pada mode PRT kita menaikkan tegangannya hingga sampai 10 mV peak. Kita lihat pada channel pada oscilloscope, sinyal channel A dan channel B dengan seiring amplitudo naik, maka channel A dan channel B juga akan naik, di mana pada amplitudo 10 mV peak tegangan pada channel A yaitu sebesar 3,311 mV dan pada channel B yaitu sebesar 3,322 mV. Di sini oscilloscope tidak menunjukkan terjadinya distorsi tegangan pada channel A maupun pada channel B. Selanjutnya kita akan melakukan response input, di mana kita menemukan sinyal ke oscilloscope dengan tegangan yang sama. Kita akan mengukur tegangan outputnya. Pada saat 5 mV peak, tegangan outputnya itu sebesar 10 mV. Baru kita naikkan hingga sampai 10 mV peak. Tegangannya pada oscilloscope itu sebesar 20 mV peak. Selanjutnya kita akan merangkai resistansi input seperti rangkaian berikut. Di sini kita akan menentukan tegangan input sebesar setengah dari tegangan kita peroleh tadi, di mana sebelumnya kita memperoleh tegangan sebesar 10 mV. Di sini kita harus memperoleh tegangan input sebesar setengah dari itu sebesar 5 mV. Dengan mengubah resistor variabel hingga memperoleh tegangan tersebut. Pada resistor variabel kita buat awalnya sebesar 10 ohm putaran. Di sini tegangan pada channel A yaitu input sebesar 7,315 volt. Belum memenuhi. Bagaimana jika kita membuat resistor variabelnya sebesar 32 kilo ohm? Kita run kembali. Pada bagian oscilloscope kita lihat sinyal warna merah yaitu channel A bernilai 1 kotak, di mana setiap kotaknya dikali dengan 5 mV, sehingga tegangan inputnya sebesar 5 mV. Selanjutnya kita merangkai resistansi output, di mana pada variabel resistor R5 kita harus mengubahnya sehingga dengan outputnya kita peroleh sebesar setengah dari dengan output sebelumnya, di mana sebelumnya kita memperoleh tegangan output sebesar 300 mV. Ini kita harus memperoleh dengan outputnya yaitu setengahnya sebesar 150 mV. Pada saat resistor variabel 1 kilo ohm putaran, di sini tegangan outputnya itu sebesar 300 mV, belum memenuhi. Bagaimana jika kita mengubah resistornya sebesar 4 ohm? Kita run kembali. Di sini sudah memenuhi, di mana tegangan outputnya sebesar 1,5 kotak, di mana dikali dengan 100 mV per kotaknya, yaitu sebesar 150 mV, sehingga pada rangkaian ini sudah memenuhi. Dan tegangan outputnya itu sebesar 343,794 mV. Dan sama halnya juga jika kita memperbesar amplitudonya sampai sebesar 10, maka di sini terjadi peningkatan
penguatan yaitu jadi sebesar 10,939 mV dan tegangan outputnya itu sebesar 324,774 mV. Dan dapat kita simpulkan pada rangkaian ini terjadi penguatan dari 10,931 mV menjadi 324,774 mV. Jadi untuk mengamati tegangan output dan inputnya pada osiloskop, kita ganti menjadi mode B/A kitaran. Maka berikutlah hasil dari grafik ini. Pada percobaan common base, pada saat kitaran, ternyata osiloskop tidak dapat menangkap tegangan terdistorsi pada channel A maupun channel B. Dapat kita lihat pada grafik pada gambar. Selanjutnya pada rangkaian ini pada F6 kita ganti menjadi sebuah sumber arus DC yaitu sebesar 0,5 ampere. Dan pada regulator sinyal frekuensinya yaitu sebesar 10 kHz dan amplitudenya yaitu sebesar 5 mV. Kitaran pada osiloskop kita ubah modenya menjadi B/A. Kita stopkan. Maka dapat kita lihat hasil dari grafik dari rangkaian ini menjadi seperti ini. Dan kitaran kembali kita ubah menjadi mode B. Kita ubah amplitudenya menjadi, kita naikkan menjadi 10. Dapat kita lihat di sini nilai tegangan inputnya itu sebesar 6,418 mV dan pada tegangan outputnya itu sebesar 77,201 mikrovolt. Dan pada kesimpulan di sini dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan tegangan. Selanjutnya di sini saya akan melakukan percobaan resistansi input. Pada rangkaian ini, pembacaan pertama kita ganti menjadi sebuah variabel resistor, yaitu sebesar 10 ohm. Di sini kita akan melakukan percobaan yaitu di mana nilai tegangan inputnya harus sebesar setengah dari tegangan sebelumnya. Kita tahu besar tegangan sebelumnya yaitu sebesar 10 mV. Kitaran. Ternyata besar dari tegangan inputnya yaitu sebesar 10 mV. Bagaimana jika kita ubah nilai dari variabel resistornya yaitu menjadi sebesar 13, yaitu sebesar 13 ohm. Kitaran. Kita lihat pada grafiknya, ternyata hasil dari tegangan inputnya yaitu sama, yaitu sebesar 10 mV, tetapi kita lihat pada tegangan outputnya yaitu sebesar setengah dari tegangan sebelumnya. Maka dapat kita simpulkan di sini bahwa nilai variabel resistor pada tegangan inputnya tidak mempengaruhi, malah sebaliknya dia mempengaruhi pada tegangan outputnya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan percobaan resistansi output. Pada percobaan ini kita akan membuat nilai dari tegangan inputnya sebesar setengah dari tegangan sebelumnya yang ada pada percobaan 20 dan 23, di mana pada percobaan itu besar tegangan outputnya yaitu sebesar 900 mikrovolt dan kita akan membuat nilainya menjadi setengah yaitu sebesar 450 mikrovolt. Kitaran menggunakan oscilloscope. Ternyata di sini besar dari tegangan outputnya pada saat variabel resistornya sebesar 1 kilo ohm yaitu sebesar 10 mV. Tidak memenuhi. Jika bagaimana jika kita ganti variabel resistornya menjadi 10 kilo ohm? Kitaran.
maka nilai dari tegangan outputnya yaitu sebesar 100 mV tidak memenuhi. Dan bagaimana jika kita ganti nilai dari resistor variabelnya menjadi 1 ohm, nilai paling terkecil, kitaran ternyata sama nilai dari tegangannya yaitu sebesar 10 mV. Maka kesimpulannya pada percobaan ini, berapapun nilai yang kita buat pada resistor variabelnya tidak memenuhi tegangan yang akan kita cari, yaitu sebesar setengah dari 900 mikrovolt. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang common collector. Berikut adalah rangkaian common collector. Pada rangkaian ini kita akan mengganti frekuensi menjadi 10 kHz dan amplitudenya menjadi 5 mV. Setelah itu kita akan sebagai berikut. Lalu Y per T-nya kita stop. Pada channel A berada pada 9,872 mV dan channel B 9,147 mV. Lalu kita ganti amplitudenya menjadi 7. Pada channel A menjadi 9,416 dan channel B 8,702 mV. Lalu kita akan mengganti amplitudenya menjadi 10. Setelah itu kita run dan kita stop. Pada channel A menjadi 19,745 dan channel B menjadi 18,302 mV. Dari rangkaian ini bisa kita simpulkan bahwa terjadinya penguatan pada rangkaian ini, dan pada rangkaian ini tidak terjadi noise. Selanjutnya pada rangkaian ini, pada rangkaian ini kita akan mengganti R6 menjadi sumber arus. Lalu kita akan run dan kita akan lihat hasilnya. Pada channel A menjadi 8,563 mV dan channel B 8,56 mV. Dan kita akan mengganti amplitude menjadi 10. Lalu kita run. Di sini kita akan melihat channel A menjadi 18,774 mV dan channel B menjadi 18,767 mV. Pada rangkaian ini kita mengganti resistor variabelnya menjadi 35 kΩ. Lalu kita coba run dengan mengganti amplitude menjadi 5 mV. Lalu channel A menjadi 4,886 mV dan channel B menjadi 4,523 mV. Selanjutnya pada desain 14 atau rangkaian resistansi output common collector, kita akan mencari outputnya dengan cara mengganti R4 menjadi 80 ohm. Lalu kita run dan kita akan lihat pada posisi AC. Pada channel A menjadi minus 544,929 mikrovolt dan channel B menjadi minus 476,069 mikrovolt. Pada rangkaian ini terjadi peningkatan, yaitu pada sinyal outputnya, dan sama juga pada rangkaian ini tidak terjadi noise. Terima kasih.